Shalom jemaat-jemaat Elia dimanapun Anda berada. Hari ini kita kembali beribadah, tetapi biarlah kita hadir dengan penuh ucapan syukur, karena kita percaya bahwa kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Walaupun kita dalam keadaan beribadah secara online, tetapi sukacita di dalam kehidupan kita tidak berkurang, dan malah kita lebih sungguh-sungguh untuk memuji, menyembah Tuhan, karena Dia begitu setia dalam menyertai kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami ada hingga hari ini Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama bersekutu di hadapan hadirat-Mu, menyembah Engkau, pribadi yang hadir di tengah-tengah kehidupan kami, sedang mengerjakan perkara yang mulia, merajut kehidupan kami menjadi lebih baik dari hari kemarin atau hari lepas hari dalam kehidupan kami. Bapa, ini hidup kami Tuhan, dimanapun kami berada, bila Kau hadir di tengah-tengah kami, menjumpai dan melawat kami dengan hadirat-Mu, sehingga kami boleh tetap kuat, sehingga kami boleh hadir dengan ucapan syukur, dengan sukacita di hadapan hadirat Tuhan, sebab kami yakin bahwa bersama dengan Tuhan ada perkara-perkara yang baik dalam kehidupan kami. Kami telah melihat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Untuk itu hari ini kami mau memuji Engkau, meninggikan Engkau dengan seluruh keberadaan kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita nyatakan ucapan syukur kita dengan tulus di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kita puji bersama-sama, haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku.
tercurah untuk menebus sekali lagi hawa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus.
Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Engkau baik Tuhan, tak ada seperti Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Gembala. Shalom kepada semua jemaat di rumah. Kita bertemu kembali pada acara ibadah online pagi hari ini. Biarlah kita dalam keadaan sehat walafiat semua. Kita akan memulai ibadah kita. Mari saya ajak kita semua untuk berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Kalau kami boleh beribadah jarak jauh ya Tuhan. Kiranya semua jemaat yang di rumah, jadikan hati mereka sebagai ladang yang subur untuk taburan benih firman Tuhan. Hamba-Mu yang dipakai Tuhan untuk menabur benih firman Tuhan, biarlah kiranya Engkau urapi Tuhan, sehingga apa yang ditaburkan sungguh-sungguh jatuh di setiap ladang hati dan bertumbuh dan berakar dan berbuah lebat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Baiklah, kita buka di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat 11 sampai ayat ke-14. Demikian firman Tuhan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba, jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Judul daripada renungan firman Tuhan pagi hari ini adalah jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus sebagai pribadi Allah mengosongkan diri untuk menjadi manusia, datang ke dunia ini untuk menebus segala dosa-dosa kita. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi ini Pak Gembala mengajak kita kembali untuk menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, yang dengan darahnya yang mahal telah membersihkan dosa kita, membersihkan dosa kita sejahat apapun saudara dan saya. Oleh karena itu, jangan pernah kita sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus yang melampaui apapun yang ada di dunia ini. Sebuah pengorbanan supranatural. Kalau kita bisa hidup sampai hari ini, semuanya itu karena kasih Tuhan, memberi kita kesempatan untuk terus berbuat dan berbuat yang baik. Tuhan sudah memberikan kita modal berupa darahnya, yaitu darah Yesus, dan darah inilah yang membuat kita menjadi orang yang bisa maju, orang yang bisa hidup sebagaimana kita hidup hari ini. Semuanya karena kasih Yesus begitu luar biasa.
Darahnya merupakan tanda kasih Tuhan yang melampaui segala apa yang ada di dunia ini. Yesus telah merelakan darahnya yang ditumpahkan di atas kayu karena kasih-Nya yang tak terbatas kepada saudara dan saya. Oleh karena itu, mari kita betul-betul menjaga sebuah pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, janganlah kita sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Tujuan Tuhan turun ke dunia, tujuan Tuhan menjadi manusia, bukan hanya sekedar untuk menebus dosa kita, tetapi jauh lebih daripada itu semua. Tuhan mempunyai tujuan yang lebih mulia. Dia ingin membimbing kita supaya menjadi pribadi-pribadi yang dapat diandalkan, menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul berkenan di hadapan Tuhan, menjadi manusia ciptaan Tuhan yang mula-mula, yang mungkin Adam dan Hawa adalah ciptaan Tuhan yang begitu sempurna jatuh ke dalam dosa. Nah, tujuan itulah Tuhan ingin datang ke dunia untuk mengembalikan manusia seutuhnya seperti apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga Tuhan datang ke dunia ini, Dia ingin membimbing kita menjadi pribadi yang dapat diandalkan melalui teladan yang Dia pertontonkan kepada kita selama Dia hidup di dunia ini. Oleh karena itu, Tuhan melalui darahnya yang telah menyucikan kita, yang telah menguduskan kita, yang telah memberikan kita lahir baru, yang hati nurani kita telah disucikannya melalui darahnya yang begitu luar biasa. Oleh karena itu, Dia mendidik kita, membimbing kita melalui pengembangan kapasitas kita sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan, mengembangkan kapasitas kita sebagai orang-orang yang telah dikuduskan, sehingga kita mempunyai kemampuan untuk melakukan pengembangan diri, terutama pengembangan karakter. Nah, kalau kita bicara mengenai karakter manusia, kita akan menemukan 4 dasar karakter daripada manusia yang sering Pak Gembala ajarkan berkali-kali melalui seminar-seminar kita pada waktu event-event seperti hari-hari Paskah misalnya. Yaitu karakter pertama adalah Samuel. Orang Samuel ini adalah orang yang ceria, orang yang jarang bersungut-sungut, selalu gembira hidupnya. Yang kedua adalah karakter koleris. Koleris ini adalah orang yang betul-betul mempunyai jiwa kepemimpinan. Orang koleris ini cocoknya jadi pemimpin sebetulnya. Dan yang ketiga adalah melankolis. Ini adalah seorang yang perfeksionis, yang menuntut segala sesuatu pekerjaan yang maunya sempurna. Yang keempat adalah pragmatis. Orang yang memiliki karakter ini adalah orang yang supel, ramah, mudah bergaul. Nah, dari pengembangan yang Tuhan ajarkan kepada kita, semua dari kita pribadi lepas pribadi mempunyai karakter dasar. Tapi kita mempunyai pengembangan untuk mengombinasi karakter yang 4 ini menjadi satu karakter yang kita miliki. Artinya kita juga mempunyai karakter Samuel. Kita juga mempunyai karakter untuk memimpin, yaitu koleris. Kita juga ingin mengerjakan segala sesuatu dengan lebih baik. Kalau perlu sempurna. Kita juga harus supel, mudah bergaul, memiliki pribadi yang menarik di setiap orang yang kita hadapi, di mata orang atau di sekitar orang, sehingga orang bisa menerima kita apa adanya. Dan sebagai orang yang telah dimerdekakan, yang telah dikuduskan, kita mampu untuk mengembangkan karakter kita seperti karakter Kristus. Jadi memang karakter itu ada karakter dasar sejak lahir. Ada orang
dilahirkan dominan dengan karakter sanguin. Ada orang yang dilahirkan dengan karakter yang paling dominan, mungkin dia mempunyai karakter koleris. Ada orang yang dilahirkan mempunyai lebih dominan, mempunyai karakter melankolis dan seterusnya, pragmatis. Tetapi kita diajarkan sebagai orang-orang yang percaya, yang telah dikuduskan, yang telah dilahirkan baru, memiliki kemampuan untuk mempelajari, untuk mengembangkan semua karakter yang ada pada diri kita. Kita harus mempunyai jiwa kepemimpinan, karena Tuhan katakan engkau akan menjadi kepala bukan ekor, engkau akan naik dan tidak turun. Nah, kita harus percaya bahwa pun kita dilahirkan menjadi orang yang misalnya tidak mempunyai bakat untuk memimpin, kita bisa belajar karena kita dikasihkan kemampuan, diberikan tuntunan oleh Roh Kudus untuk membuat kita memiliki karakter sebagai jiwa pemimpin. Nah, kita bisa melatih diri. Kita melihat Pak Jokowi sebagai seorang yang desa yang nggak mungkin dia kebayang dan mimpi menjadi seorang pemimpin yang besar, menjadi seorang presiden, memimpin bangsa Indonesia yang begitu besar. Dan itu melalui pengembangan diri, pengembangan karakter. Pengembangan tidak mempunyai mimpi untuk bisa memimpin satu buah perusahaan multinasional, ya karena orang desa. Tetapi melalui pengembangan diri, kita mampu untuk membuat diri kita menjadi pribadi-pribadi yang dapat diandalkan. The character can be relied on. Seperti Abraham, seperti Musa, ya seperti Yusuf, luar biasa. Mereka dibina, dikembangkan, dididik menjadi orang-orang yang pribadi-pribadi yang dapat diandalkan. Bagaimana Yusuf, orang yang artinya dibuang, disingkirkan, dijauhi oleh saudara-saudaranya. Tapi melalui itu Tuhan membimbing Yusuf untuk memiliki karakter, untuk disiapkan menjadi pemimpin di Mesir, menjadi perdana menteri, menjadi orang kepercayaan Firaun pada waktu itu, demi untuk menyelamatkan bangsa Israel. Nah, yang kedua adalah pengembangan kecerdasan untuk memiliki pribadi-pribadi yang dapat diandalkan. Kita juga harus mengembangkan karakter kita seperti karakter Kristus. Kedua, kita harus melakukan pengembangan kecerdasan. Di dalam kecerdasan manusia itu ada 4. Yang pertama itu adalah yang kita kenal adalah kecerdasan intelektual yang disebut dengan IQ, yaitu intelligent quotient. Ini merupakan satu kecerdasan kognitif, yang artinya itu aktivitas untuk berpikir. Biasanya pengembangan dari kecerdasan intelektual ini melalui sekolah. Jadi kita umur 5 tahun kita mendaftarkan diri untuk TK, kemudian terus berkembang menjadi pendidikan di SD, terus menjadi SMP, SMA sampai ke universitas. Ini adalah satu cara untuk melakukan pengembangan kecerdasan intelektual. Pola cara kita berpikir dalam menghadapi tantangan hidup ini. Yang kedua adalah kecerdasan emosi yang namanya EQ, yaitu emotional quotient. Nah, kecerdasan EQ ini tidak boleh sembarangan. Ini sangat pegang peranan penting dalam kita menjalani kehidupan, dalam kita menjalani karier kita di dalam hidup ini, karena emosional atau kecerdasan emosi ini adalah suatu kemampuan untuk mengontrol atau mengendalikan perasaan diri, bahkan mengenali perasaan orang lain, ya, yang memiliki kedisiplinan tanggung jawab. Karena kalau kita lemah di dalam kecerdasan emosi ini, biasanya hidup seseorang akan menjadi berantakan dan mudah stres, mudah give up. Karena seseorang yang betul-betul memiliki kecerdasan emosi yang tinggi, dia mampu untuk mengendalikan emosi. Gak gampang
mengeluarkan emosi yang meledak, marah, tak terarah, tapi dia bisa mengontrol emosinya. Bahkan dia bisa memahami perasaan orang lain, dia bisa berempati dengan orang lain. Nah, pengembangan seperti ini perlu sekali sebagai orang-orang yang telah dikuduskan oleh Tuhan, yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita telah lahir baru, pola hidup kita yang lama harus kita tinggalkan. Kita harus menjadi pribadi yang dapat diandalkan. Yang ketiga adalah, tidak kalah pentingnya, adalah kecerdasan spiritual, yaitu SQ, spiritual quotient, yang merupakan kecerdasan jiwa yang erat kaitannya dengan integritas diri, kejujuran, ya, untuk mempunyai kemampuan mengerti, memberikan makna dalam menjalani hidup ini. Jadi spiritual quotient ini penting untuk menyatakan memberikan keseimbangan bagi orang yang mempunyai tingkat intelektual yang tinggi misalnya, tetapi kadang-kadang mereka lemah, SQ-nya rendah, EQ-nya rendah, sehingga membuat mereka menjadi orang yang sangat sombong, ya, membuat mereka adalah menjadi orang-orang yang merasa dirinya paling hebat. Tetapi kalau mereka mempunyai kecerdasan spiritual yang tinggi, mereka bisa mengalami atau menyelami kehidupan dan mengerti makna daripada kehidupan yang Tuhan berikan kita, yang ya, kita tahu bahwa hidup kita di dunia ini adalah sementara. Oleh karena itu kita harus menumbuh kembangkan kecerdasan kita ini. Dan ada penemuan baru mengenai satu kecerdasan yang jarang sekali kita dengar, adalah TQ. TQ ini adalah transcendental daripada quotient, kecerdasan transcendental. Artinya apa? Merupakan pengembangan kecerdasan spiritual yang mempunyai konsep visioner jauh ke depan. Karena dengan kecerdasan ini kita bisa tahu mana yang baik, mana yang benar. Kita harus belajar. Karena itu TQ itu transcendental quotient, artinya kecerdasan transcendental itu merupakan perkembangan kecerdasan spiritual sehingga membuat orang itu sangat visioner, mempunyai pandangan jauh ke depan. Orang belum berpikir, dia sudah berpikir di situ. Itu adalah orang-orang yang mempunyai tingkat kecerdasan yang sangat tinggi, yang dianugerahkan Tuhan. Untuk mereka adalah pencetus-pencetus atau membuat karya-karya besar oleh bapak-bapak gereja contohnya. Hari ini kita ada sebagaimana kita bisa belajar, kita bisa menyembah Allah Tritunggal, yaitu Allah yang Esa itu, karena semuanya melalui perumusan oleh bapak-bapak gereja kita yang visioner sebetulnya. Nah, oleh karena itu hubungan dari 4 kecerdasan ini, kalau kita sebagai orang yang sekuler, kalau kita mau berusaha, kalau kita mau bekerja, IQ penting untuk kita berpikir, gak gampang dibodohin orang, tetapi untuk menjadi satu usaha atau bisnismen yang sukses, ternyata kecerdasan IQ itu hanya kontribusinya kurang lebih 15%, tidak lebih daripada itu. Tetapi yang memberi bobot yang paling besar itu adalah EQ, kecerdasan emosi. Jadi seorang pemimpin itu harusnya yang mempunyai IQ yang tinggi atau sebaliknya. Tapi seorang pemimpin itu harus mempunyai IQ yang sangat tinggi, karena dia harus bisa mengendalikan diri dia sendiri, bisa mengendalikan emosi, sehingga seorang pemimpin bukan hanya marah, tetapi dia harus membimbing daripada kalian untuk mencapai satu titik tujuan, untuk membawa perusahaan itu ke dalam satu tujuan yang lebih besar. Mereka mempunyai satu konseptual entrepreneur yang luar biasa, visioner untuk melihat masa depan, bagaimana persaingan ke depan. Nah, ini adalah orang-orang yang diberikan karunia untuk memimpin sebetulnya. Oleh karena itu, untuk menjadikan kita sebagai pribadi-pribadi yang dapat diandalkan, karena semuanya
kita bisa seperti hari ini adalah karena Tuhan. Kalau kita berhasil pun, kita hebat pun, tidak ada jauh lebih hebat daripada Tuhan, sehingga membuat kita tetap harus humble, harus rendah hati, tidak memegahkan diri. Makanya katakan Rasul Paulus, dia tidak memegahkan diri apa yang dia lakukan, dia mempunyai prestasi yang sangat luar biasa. Begitu juga Rasul Petrus, dia adalah sangat luar biasa, yang diberi oleh kunci surga kepada dia. Kenapa? Karena dia adalah orang-orang yang mampu mengembangkan diri, mengembangkan karakter kecerdasannya, sehingga mereka mendapat kecerdasan yang dianugerahkan Tuhan untuk memberikan visi yang luar biasa. Itu adalah mereka adalah bapak-bapak gereja. Nah, yang berikutnya, kita harus betul-betul hidup di dalam dunia ini yang mempunyai pribadi-pribadi yang dapat diandalkan. Kita harus hidup bersahaja di dalam dunia ini. Apa itu hidup bersahaja? Hidup menjalankan sebuah pola hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan, dan kata orang sekarang tidak lebay. Salah satu contoh daripada Tuhan itu sendiri memberikan satu pola hidup yang bersahaja. Kita tahu bahwa Tuhan itu adalah ilahi, dia adalah Allah, mengosongkan diri menjadi manusia, lahir di dunia, bukan lahir di tengah-tengah keluarga bangsawan, bukan lahir di sebuah istana yang megah, tapi Tuhan Yesus justru memilih lahir di tengah-tengah keluarga yang sangat sederhana, dan tidak memilih untuk lahir di sebuah istana, tapi lahir di sebuah palungan kandang yang sangat luar biasa. Ini contoh dari sebuah kebersahajaan, karena dia tahu bahwa inilah yang ingin diajarkan kepada kita sebagai umat Tuhan yang telah ditebus, yang telah dibayar lunas, sehingga hidup kita bukan milik kita lagi tapi milik Tuhan Yesus. Dia mendidik kita untuk hidup bersahaja, hidup dengan pola yang sederhana, tidak berlebih-lebihan, yang tidak lebay. Artinya hidup sebagaimana adanya, tidak berlebihan, tidak hidup melampaui dari apa kemampuan kita. Itu hidup orang yang bersahaja. Contoh begini, kalau saya ini hidup makan aja susah, nggak bekerja, tapi punya hidup itu perlente banget, berusaha hidup menontonkan diri, wow, hidupnya wow gitu, walaupun itu dari hasil pinjaman. Orang yang bersahaja adalah dia hidup seperti apa adanya. Arti apa adanya, apa yang dia cukupkan diri dengan apa yang ada pada dia. Dia mencukupkan diri dengan mengembangkan hidup kebersahajaan itu, bukan hidup miskin, bukan hidup pura-pura miskin gitu, bukan, tapi hidup sebagaimana adanya, tidak berlebihan dari apa yang dia punya. Ya tak? Jadi kita contoh seperti contoh ibu negara kita. Kalau kita melihat dari banyak presiden, kalau kita melihat Ibu Jokowi itu dikatakan seorang ibu yang sangat bersahaja. Saya rasa mungkin kita semua setuju. Tetapi kalau melihat penampilan daripada Ibu Jokowi, beda sekali dengan ibu-ibu negara lainnya atau ibu-ibu negara sebelumnya. Dia berpakaian apa adanya, ya tidak berlebihan, pantas. Nah ini satu pribadi yang menarik menurut saya. Dia mempertontonkan kebersahajaannya yang tidak berlebihan. Dia bisa masuk ke segala kalangan gitu. Dia tidak coba untuk tinggal di istana, tapi dia tinggal di pavilion-pavilion daripada istana itu sendiri. Nah, kedua daripada orang ini sangat hidup bersahaja. Pak Jokowi kita melihat dia tidak tampil berlebihan menurut saya, tetapi dia cukup rapi, sederhana, pakaian karena baju putih, ya mungkin nggak mahal. Dia tidak mempunyai protokol setiap event yang dia datang, dia harus pakaian wow, desainer dari nomor 1 dengan jutaan, puluhan juta, mungkin ratusan juta bajunya dari presiden kayaknya begitu. Tetapi Pak Jokowi itu simpel sekali, yang penting baju, ya sederhana gitu, bersahaja. Yang daripada itu apa difokuskan itu adalah untuk memikirkan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Fokusnya adalah bekerja dan bekerja dan bekerja. Nah inilah yang
Saya katakan mari pengorbanan Tuhan Yesus untuk menjadikan kita pribadi-pribadi yang menarik, pribadi-pribadi yang dapat diandalkan itu. Kita bisa melihat contoh yang ada di depan mata kita sendiri. Kalau kita melihat contoh Tuhan Yesus sendiri, mungkin ya itu Tuhan, tapi kita melihat bagaimana presiden kita sendiri mempunyai kapasitas untuk hidup berlebihan, tetapi dia memilih hidup sederhana, tidak berlebihan, bahkan tidak lebay. Nah, berapa banyak antara kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan kadang-kadang kita suka hidup berlebihan, kita mempertontonkan bahwa kita lebih daripada orang lain. Mulai sekarang, dengan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita mengembangkan kecerdasan kita, mengembangkan kepribadian kita, sehingga kita mempunyai kepribadian yang menarik bagi banyak orang. Bahkan kepribadian kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita mengembangkan kecerdasan kita, bukan kecerdasan hanya kita sekolah tinggi, tetapi kita punya EQ-nya lemah, tapi kita harus belajar untuk meningkatkan supaya kecerdasan emosional kita pun tinggi, sehingga kita lebih bijak dalam menghadapi segala sesuatu. Spiritual quotient, kecerdasan spiritual kita harus membangun hubungan yang intim, sehingga kita mampu berhubungan langsung dengan Sang Pencipta kita, berkomunikasi langsung. Banyak kita tidak sadar, kita mengenal Tuhan tapi kita tidak membangun hubungan intim dengan Tuhan kita yang telah memberikan nyawanya kepada kita. Kita hanya kenal Dia adalah penebus dosaku, tapi apakah saudara telah membangun hubungan intim untuk lebih mengenal Dia lebih dekat? Sehingga dalam apapun tantangan hidup ini, kita tahu bahwa kita ada satu penolong yang handal, sahabat yang setia, yang selalu peduli dengan kehidupan kita. Dia adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Oleh karena dibangun hubungan intim melalui pembacaan kita, melalui doa kita setiap hari, sehingga kehidupan kita ini hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Saya ingin menyanyikan sebuah lagu, coba duet dengan bikin cover sedikit untuk menghayati bagaimana pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa. Darahnya dapat menyucikan dan menguduskan. Sebesar apapun dosa yang sejahat apapun kita, Tuhan datang kepada kita. Dia telah melakukannya. Oleh karena itu jangan sia-siakan hidup ini. Kita akan dengarkan lagu ini. Come, ye sinners, lost and lonely, Jesus' blood can make you free. For He saved the worst among you, when He saved the wretch like me. And I know, yes I know, Jesus' blood can make the vilest sinner clean. And I know, yes I know, Jesus' blood can make the vilest sinner clean. To the vain He gave the power, through the mountains makes the way. Find it water in the desert, turn the night to golden day. And I know,
Jesus' blood can make the vilest sinner clean. And I know, yes I know, Jesus' blood can make the vilest sinner clean. In temptation, He is near me. The powers of hell and death guides you to the bed of safety, gives you grace for every day. And I know, yes I know, Jesus' blood can make the vilest sinner clean. And I know, yes I know, Jesus' blood can make the vilest sinner clean. Jesus' blood can make the vilest sinner clean. Jesus' blood can make the vilest sinner clean. Kembali lagi kita barusan mendengar bahwa lagu yang barusan dinyanyikan itu kalau kita resapi, kita hayati sangat luar biasa sekali bahwa darah Yesus dapat membersihkan, darah Yesus dapat menyucikan sebesar apapun dosamu. Sehingga atau mudah-mudahan lagu yang barusan dinyanyikan bisa memberkati jemaat di rumah. Dengan demikian ibadah telah selesai. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-berkat Tuhan pagi hari ini. Kiranya ibadah kami ini kiranya memberkati semua jemaat, semua kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Kiranya boleh merema dalam kehidupan kami, kehidupan daripada jemaat yang kurang sempurna. Tuhan sempurnakan melalui pengiringan atau penyempurnaan penerangan daripada Roh Kudus, sehingga kami semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kami ingin semakin menjadi pribadi yang dapat diandalkan di dalam hidup ini, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Dan dengan demikian ibadah telah selesai. Sampai bertemu kembali pada minggu yang akan datang. Shalom.